Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih. Seluruh pendeta dan sintua seresot HKBP Tanjung Priuk menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang beribadah di rumah. Kita kembali berkumpul dalam ibadah Minggu ke-18 setelah Trinitatis ini. Marilah kita bersekutu dalam ibadah ini. Kita memuliakan dan memuji Tuhan di dalam hidup kita, sebab kuasanya nyata dalam ciptaannya. Marilah kita berdoa sejenak untuk saat teduh. Doa dimulai. Amin. Mari kita menyatukan ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat 2. Nyanyian
yang diambil dari Roma 10 ayat 10 sampai 11. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 329 ayat 3 dan 4. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 2 dan 4. Yesus
Epistel kita pada kebaktian minggu ini yang tertulis di dalam Ester 9, mulai dari ayat 15 sampai ayat 19. Kita membacanya secara responsoria. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar-mengantar makanan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 375 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 dan 2. Ku
Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari kitab Ibrani pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu haruslah lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai penyertaan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kitab Ibrani ini menceritakan tentang keunggulan atau keutamaan Kristus. Di dalam firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa Injil adalah keselamatan agung dari Allah Bapa melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu jelas dikatakan kasih Allah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, yang pertama menyelamatkan kita dari dosa dan maut, yang kedua memberikan pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita, yang ketiga adalah memberikan kita kebangkitan kedua kali dari kematian kita, dan yang keempat adalah memberikan hidup yang kekal yang adalah sorgawi kepada barang siapa yang percaya kepadanya. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita betapa besar keuntungan kita jika kita hidup di dalam Injil keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus itu. Tetapi sebaliknya, betapa besar kerugian kita jika kita tidak mau menerima Injil keselamatan itu. Jika kita tidak mau menerima atau sudah menerima tetapi kemudian mengabaikan, atau sudah percaya tetapi kemudian diombang-ambingkan dunia ini sehingga tidak percaya lagi, itu seibarat dengan cincin yang sudah di tangan tetapi terlepas akibat kelalaian. Sama dengan ibarat rakit yang terhanyut lepas dari penambangan, atau ibarat pecahan makanan yang tertelan
tetapi menyumbat di leher, atau ibarat bejana yang berisi kemudian bocor apabila firman itu tidak dipelihara dengan baik dan akan terbuang dengan sia-sia. Karena itulah firman Tuhan hari ini pada ayat 1 mengingatkan kepada kita. Dikatakan, karena itulah harus telitilah kita memperhatikan yang kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Karena jika kita tidak teliti terhadap iman kita, tidak teliti terhadap Injil yang kita terima, maka kita akan kehilangan Injil itu. Orang yang kehilangan Injil daripadanya, orang yang kehilangan harta yang paling berharga daripada emas dan permata. Karena itu firman Tuhan bisa dicuri oleh iblis dan hilang daripada kita. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita sikap memandang rendah anugerah penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus, dan sikap tidak mau berusaha keras untuk mengaku iman, ialah akan mendapat hukuman dari Tuhan. Karena itu dikatakan pada ayat 3, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan besar yang telah ditawarkan oleh Yesus kepada kita. Karena itulah kita diingatkan untuk teliti terhadap iman kita. Ayat 2 daripada firman Tuhan dikatakan, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan yang setimpal. Orang Israel itu sangat peduli dengan malaikat. Bahkan malaikat itu adalah pemberi pesan daripada Allah. Karena itu jelas dikatakan apa yang dikatakan oleh malaikat maka tetap akan berlaku. Dan siapa yang tidak menerimanya mendapat hukuman yang setimpal. Bagaimana Abraham mendapat pesan, dan bagaimana nabi-nabi mendapat pesan, dan bagaimana juga Musa mendapat pesan. Karena itu orang Israel mengaku bahwa malaikat itu adalah perintah yang disampaikannya adalah perintah Allah. Dan firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, Yesus itu lebih tinggi daripada malaikat, bahkan malaikat sebesar apapun. Karena itu, jika Yesus berkata, "Akulah jalan keselamatan dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku," maka kesaksian itu benar. Yesuslah jalan keselamatan dan hidup. Yesuslah yang mengampuni kita dari dosa untuk keselamatan. Karena itulah firman Tuhan pada ayat 3b dan ayat 4 mengatakan, kesaksian Yesus terhadap dirinya bahwa ia adalah juru selamat juga adalah disaksikan oleh Allah Bapa. Karena itu kalau kita baca dalam Matius 3 ayat 17, ketika Yesus itu dibaptis, maka suara dari sorga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Dan juga ketika Yesus dimuliakan di atas gunung pada Matius 3:17 ayat 5, dikatakan di sana, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia." Ini menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya menyaksikan diri bahwa ia juru selamat, tetapi Allah sendiri mengatakan bahwa dialah yang dipilih Allah
untuk menjadi juru selamat untuk dunia ini. Karena itu tadi dikatakan pada ayat 3b, mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan mereka mendengarnya. Mereka yang dimaksudkan di sini adalah para rasul yang menyaksikan tentang Kristus, para nabi yang memberitakan tentang kedatangan Kristus, baik kesaksian nabi maupun kesaksian para rasul. Dikatakan pada ayat 4, Allah lah yang meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, oleh berbagai pernyataan kuasa karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikan menurut kehendaknya. Karena itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, Yesus adalah juru selamat, disaksikan oleh dirinya sendiri, disaksikan oleh Bapa dari sorga, disaksikan oleh nabi perjanjian lama dengan nubuat kedatangan Mesias, dan disaksikan oleh para rasulnya dengan tanda-tanda mujizat dan berbagai kuasa yang telah menunjukkan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh lebih unggul daripada semuanya. Karena itu kalau kita baca kisah para rasul 2, di sana dikatakan di mana Petrus berkhotbah dan Roh Kudus turun bersama mereka, dan 16 bangsa mendengar khotbah daripada Petrus, dan mereka dari segala bangsa, 16 bangsa, mendengar tentang keselamatan dari Yesus Kristus yang dikhotbahkan oleh Petrus. Mereka mendengarnya dalam bahasa mereka sendiri. Inilah bahwa kesaksian tentang Yesus yang unggul itu disaksikan oleh Bapa dan turut disaksikan oleh Roh, di mana Roh itu adalah Roh dari Bapa dan Roh dari Anak. Karena itulah firman Tuhan, terimalah Yesus yang adalah unggul dari semuanya, yang paling unggul di sorga, yang paling unggul di bumi, dan yang paling unggul di dalam dunia kematian. Dialah juru selamat kita. Peganglah dia erat-erat dan jangan melepaskannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami, bahwa keselamatan tidak ada dari siapapun juga selain daripada Yesus Kristus. Karena itu, materaikanlah firman itu di dalam hati kami masing-masing, supaya dengan mulut kami mengaku dan dengan hati kami bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kami. Dialah yang menyelamatkan kami dari dosa dan maut, yang membangkitkan kami pada hari kebangkitan kelak, juga yang mengampuni dosa kami, dan yang memberikan kebahagiaan sorgawi bagi barang siapa yang percaya kepadanya. Karena itu Tuhan, terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Amin. Kita bernyanyi, kita mengumpulkan persembahan kita. Aku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Amanginang. Tuhan Yesus memberkati.